إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimah, Bapak Ibu sekalian, pendengar setia Radio Roja, khususnya kajian Mutiara Hikmah Dakwah Salaf setiap hari Jumat, baik yang masih ada di kantor atau mungkin di kendaraan atau sudah ada di rumah, semoga dengan khusyuk dan ikhlas untuk mengikuti kajian ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perbicaraan kita perbicaraan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita tegaskan bahwa cakupan dakwah adalah dakwah yang sangat universal, tidak mengenal penggalan-penggalan dakwah. Bahkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi ay fil islami kafatan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang Yahudi karena bersikap aftu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab dan mengkufuri sebagiannya? Maka sikap yang benar yang harus dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah, seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika mendapatkan putusan Allah dan Rasulnya telah diputuskan, memilih-milih dari putusan itu. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilmi mengatakan, Al-Islamu kulluhu laka. Semua konsep, semua syariat, semua prinsip, semua akidah, semua manhaj, kalau memang itu benar datang Islam dari Islam, kulluhu laka, semuanya milik kamu. Makanya tidak ada Islam versi-versian, Islam versi jamaah fulan, Islam versi jamaah fulan, Islam versi kelompok fulan, tidak. Dengan demikian, kalau seandainya ada anggapan bahwa dakwah Ahlussunnah wal Jamaah cuma mengurusin akidah, itu mungkin ada salah kesimpulan atau salah informasi, atau kurang dekat dia menangkap masalah itu. Yang dimaksud bukan hanya mengurusin masalah akidah, tapi yang benar memprioritaskan akidah di dalam dakwahnya. Bagaimana tidak? Cakupan Islam yang telah dikatakan oleh Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Berarti di sini iman itu 70 lebih cabang, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, sehingga kita prioritaskan
Wa adnaha imatatul adza anit thariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Ini juga kita urusin. Bahkan al-haya'u syu'batun minal iman, bagian dari dakwah kita. Maka untuk lebih jelasnya, kita akan baca secara rinci pernyataan Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala di dalam kitab kecil beliau yang sangat mulia, yaitu Ad-Da'watu Ilallah wa Akhlaqud Da'iyah. Sebelum saya sampaikan itu, perlu diketahui, kalau kita itu mau membaca kitab-kitab ahadis seperti Kutubus Sittah saja, coba bagaimana Imam Al-Bukhari membuat satu bab-bab, dan itu bagian dari Islam. Bahkan kurang lebih ada 3.882 bab yang diangkat oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang mencakup masalah akidah, yang mencakup masalah muamalah, yang mencakup masalah ibadah mahdah, yang mencakup masalah akhlak, riqaq, yang mencakup masalah hudud, yang mencakup masalah semua bagian dari Islam. Tidak ada yang tinggalkan oleh ulama. Dengan 3.882 pembahasan bab. Ini merupakan suatu hal yang tidak bisa ditambi, dan itulah manhaj atau jalan kita di dalam berdakwah. Makanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz di dalam kitabnya Ad-Da'watu Ilallah wa Akhlaqud Da'iyah, dia mengatakan, ini mari kita simak karena kita akan syarah sedikit penjelasan-penjelasan beliau yang global dan singkat. Katanya beliau, qala samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mubayyinan ma yud'a ilaihi, menjelaskan materi dakwah, huwa ad-da'watu ila siratil mustaqim, berdakwah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, wa huwa dinul haq, yang dikatakan oleh Allah, huwallazi arsala rasulahu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wa ala ra'si dzalika dakwah, puncaknya, nah di sini skala prioritasnya adalah ilal aqidati sahihah, ilal ikhlasi lillah wa tauhidihi bil ibadah, karena ini asas. Coba kita lihat para rasul, para nabi, penekanannya adalah semua, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, sembahlah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selainnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utus semua utusan membawa pesan an ya'budullaha al-ibadah, dan katanya Ibnu Abbas, semua makna ibadah di dalam Al-Quran adalah at-tauhid. Dengan demikian Rasulullah SAW selama 13 tahun, bahkan di Madinah pun tidak pernah lepas untuk selalu menanamkan, menyampaikan, mendakwahkan sampai akhir hayat pun, yang dipesankan Rasulullah SAW masih terkait dengan ibadah. Rasulullah SAW berpesan agar kuburannya untuk tidak dijadikan patung, untuk tidak dijadikan id, dan itu semuanya cakupan atau kaitannya dengan ibadah. Dan wal imani bi rasulihi wal yaumil akhir, intinya rukun iman, ya, al imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadar khairi wa syarri, itu akidah. Terus ditambah usuluddin, iman terhadap al-ghaib dan yang lainnya, itu skala prioritasnya. Wa yadkhulu fi dhalika aidan ad-da'watu ila ma awjaba Allah ta'ala, dan dakwah ahli sunnah wal jamaah juga mengajakkan kepada apa-apa yang diwajibkan Allah kepada mereka, min iqamatis shalah, menegakkan salat, dari mulai rukunnya, syaratnya, sunnahnya, khusyuknya, wa ita'iz zakah, karena itu satu perantara sosial yang menghubungkan antara
fakir dengan kaya, orang yang punya dengan orang yang melarat, maka Islam mensyariatkan zakat. Itu juga bagian dari urusan dakwah kita. Wa shaumi Ramadan, puasa hari Ramadan. Wa hajjil bait ila ghairi dhalika wa yadkhulu aidan fi dhalika ad-da'watu ila al-jihad fi sabilillah. Termasuk juga cakupan dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah di samping menyelesaikan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah tadi, maka Islam juga mengajak untuk jihad fi sabilillah dengan berbagai macam variasinya. Jihadu ma'a syaitan, jihadul munafikin, jihadul kuffar, jihadu ahli bid'ah, bahkan jihadul nafs yang mencakup jihadul hawa dan yang lainnya. Dan itu semuanya dalam rangka untuk merealisasikan hidayah. Makanya Allah menegaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya puncak hasil daripada jihad adalah tahqiqul hidayah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, umirtu untuk apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Orang mendapatkan hidayah kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Jadi tolong dicamkan, jihad itu bukan suatu permainan untuk balas dendam, permainan untuk gaya-gayaan, permainan untuk melampiaskan kepuasan. Bahkan jihad tidak lain adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, i'lai kalimatillah. Makanya tidak ngawur, ada persyaratannya, ada rukunnya, dan ada adab serta tata caranya. Wal amru bil ma'ruf wad da'wa ila jihad wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bagaimana tidak, amar ma'ruf nahi munkar kita urusin, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetapi amar ma'ruf tidak sembarangan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, hendaknya orang yang amar ma'ruf nahi munkar adil di dalam amar ma'ruf nahi munkarnya, alim di dalam amar ma'ruf nahi munkarnya, dan ilmu pemaaf di dalam amar ma'ruf nahi munkarnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar menegaskan, hendaknya orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar berilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini syarat utama. Kemudian lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi munkar. Makanya tidak benar kalau kita siarkan Islam dengan pedang, dengan kekerasan, darah dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW ingin melakukan penyerangan ke Khaybar ke orang Yahudi, didahului dengan dakwah. Ya Ali, unfud ala rislik wanzil bisahadihim thumma da'uhum ilal Islam. Sublihat, wahai Ali, datanglah dengan penuh kepastian sampai ke tempat orang Yahudi dan dakwahkan kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi. Habarkan kewajiban-kewajiban mereka yang itu merupakan hak Allah atas mereka. Dakwah. Sedang demikian, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu bukan suatu hal yang gampang dilakukan setiap orang. Oleh karena itu harus dikawal dengan ilmu sama ulama. Wal akhdhu bima syara'a Allah Ta'ala fi taharah, termasuk bagian daripada dakwah Islam menyampaikan apa-apa dari syariat Islam, dari mulai at-taharah, was-salah, wal muamalah, wan nikah, wat talaq, wal jinayah, wan nafaqat. Ini cakupan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Makanya di dalam kajian-kajian kita, di dalam ceramah-ceramah kita, semua kita sampaikan. Kajian tafsir harus jalan, kajian akidah harus jalan, kajian tauhid harus jalan, kajian akhlak harus jalan, kajian fikih juga harus jalan, kajian hadis juga harus jalan. Karena Islam itu adalah konsep yang sangat komprehensif, universal, dan tidak mengenal penggalan-penggalan ajaran. Cuma memang skala prioritas kita yang kita tekankan di mana-mana adalah at-tauhid dan mengajarkan akidah. Selanjutnya katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, cakupan
Kehidupan dakwah kita adalah wal harbu wassilmu, perang juga siap, damai juga siap. Wa yashmulu kullama yahtaju ilaihi an-nasu fi amri dinihim, mencakup seluruh kebutuhan manusia dalam perkara agamanya. Wa yad'u ila makarimil akhlaq, mengajak kepada akhlak yang mulia. Wa mahasinil a'mal, dan amal yang mulia. Wa yanha 'an safasatil akhlaq, dan melarang akhlak rendah. Wa sayyi'il a'mal, dan amalan-amalan yang buruk, dari mulai mencuri, merampok, merokok, minum, narkoba, judi, kemudian hasad, dengki, ujub, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang kadang-kadang ada orang ngaji bolak-balik, ya, bahkan ngaji sampai lumutan akhlak, dengki sama temannya sendiri nggak pernah selesai. Ini harus kita hilangkan, karena itu bagian dari dakwah. Bukan sekarang ini kita belajar akidah terus menampilkan hal yang penting ini, makarimul akhlak. Ya, akhlak-akhlak yang tercela, dari mulai hibah, menamimah, naqlul asrar, memindah rahasia orang lain, hasud, dengki, dendam, iri, dan masih banyak penyakit-penyakit hati. Ini juga urusan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Fahuwa ibadatun wa aqidatun, Masya Allah, wa qiyadatun. Dakwah ahli sunnah wal jamaah juga katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ibadatun wa qiyadatun, ibadah dan juga qiyadah. Artinya suatu ketika kalau memang kita sudah punya kemampuan, harus nyampe kepada kepemimpinan, tapi dengan cara yang sahih, dengan cara yang sah, bukan dengan cara yang batil, yang sekarang banyak ditempuh orang, akhirnya menghalalkan segala cara, terjebur ke dalam sistem-sistem yang dimurka oleh Allah, mengembangkan ajaran-ajaran orang kafir tanpa dia sadar. Dia benarkan sekuler, dia benarkan demokrasi, dia benarkan liberalisme, bahkan cenderung agama dikorbankan untuk mengejar kekuasaan. Tidak. Ini ibaratnya katanya Rasulullah, ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsad lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, masih lebih berbahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Bukan itu. Wa yakunu 'abidan wa qa'idan, ahli ibadah sekaligus qaid, seorang pemimpin atau seorang muslim ahli sunnah wal jamaah, abidan wa qaidan lil jais. Makanya Rasulullah SAW pada waktu malam dia tahajud, fatahajjad bihi nafilatan lak, sampai yatafattar qadama, sampai diingatkan oleh istrinya. Dia menjawab, afala akunu abdan syakura. Tapi pada siangnya dia adalah jawara, dia adalah panglima, dia adalah seorang penyerang terdepan yang paling ditakuti oleh musuh. Dengan demikian Rasulullah SAW, abidan wa qa'idan lil jais, ibadatun wa hukmun, ibadah yang juga hukum. Dengan demikian kita tidak mengenal Islam cuma di masjid, apalagi Islam hanya ngurusin tolak cerai. Bahkan seluruh bagian daripada Islam harus bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan kita tidak pernah mengenal sekuler, karena Islam itu harus bisa menjawab tantangan zaman. Bagaimana tidak? Berapa banyak, kurang lebih ada 14 di dalam Al-Quran, yas'alunaka. Itu menunjukkan adanya stressing antara Islam dengan sosial, antara Islam dengan medan. Bagaimana ada orang terus berpendapat Islam hanyalah masjid, Islam hanyalah tempat pondok pesantren, sementara Islam jangan dibawa ke dalam kehidupan berpolitik, berekonomi, dengan alasan-alasan yang kerdil, bahkan mengekor terhadap pernyataan-pernyataan Israiliyat gaya baru, yaitu pernyataan orientalisme yang mereka memang menyimpan dendam di dalam penelitiannya. Dengan demikian, wa yakunu abidan wa musallian, al-ibadah yang musallian, shaiman, wa yakunu hakiman bi syar'illah, dan juga menegakkan hukum syariat Allah, munaffidan li ahkamihi azza wa jal, menerapkan hukum-hukum Allah azza wa jal, ibadatun wa jihadun, ibadah dan juga jihad, yad'u ila Allah ta'ala, mengajak kepada jalan Allah, wa yujahidu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, man kharaja an dinillah, barang siapa yang keluar dari agama Allah, mushafun wa sayfun, Islam
Islam, dakwah Islam juga mushaf dan pedang. Yata'ammalul Qur'an atau yata'ammalul Qur'anu yata'ammalul Qur'ana wa yatadabbaruhu, menta'ammul, merenungkan Al-Quran dan mentadabburna, wa yunaffidu ahkamahu bil quwwah, dan menerapkan hukum-hukum Al-Quran dengan sepenuh kekuatan, walau bisayfi, walaupun terkadang dengan pedang kekuatan, idza da'atil hajatu ilaihi, kalau memang itu diperlukan. Siyasatun wajtima'un, Islam juga politik dan sosial. Fa huwa yad'u ila al-akhlaqil fadilah, dia mengajak kepada akhlak yang utama, wal ukhuwatul imaniyah, dan ukhuwah keimanan, wal jam'u bainal muslimin wa ta'lif bainahum, dan dakwah Islam juga mengajak kepada terhimpunnya, bersatunya umat Islam, satu dengan yang lainnya bersatu, dan ada celahnya saling menasihatin, bukan dikembangkan satu kaidah yang sesat. Nata'awanu fi ma ittafaqna alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna alaihi, ini sesat. Jadi kita tolong-menolong dalam hal yang sudah kita sepakati, dan kita saling toleran dalam hal yang kita perselisihkan. Harusnya kita saling nasihatin di dalam hal yang kita perselisihkan. Lah kalau sudah kita saling toleran, ya udahlah, biarkan saya salah. Mana sekarang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr Anda letakkan. Bahkan yang sahih kaidah ini, kita tolong-menolong di dalam hal yang sudah kita sepakati, dan kita saling menasihati dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Barangkali kebenaran di Anda, atau sebaliknya kebenaran di saya. Dan orang tidak bisa kita klaim paling benar kecuali Rasulullah SAW. Makanya Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadu wa yutrak min qawlihi illa sahibu adzal qabri. Selanjutnya katanya Syekh Abdul Aziz bin Bas, wa huwa aidan yad'u ila ada'il amanah, Islam juga mengajak kepada menganukan amanah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, termasuk bagian sifat munafik adalah tidak menunaikan amanah. Maka Rasulullah dalam hadis yang lainnya, adil amanah ila man i'taman, tunaikan amanah kepada orang yang telah memberikan kepadamu amanah. Bahkan khianat itu suatu tercela. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang pada manusia tahun-tahun penuh penipuan, yukhawwanu fihinnal amin, orang terpercaya dikhianati, wa yu'tamanu al-fihinnal kha'in, pengkhianat diberikan amanah dipercaya, wa yusaddaqul kadhib wa yukadzabu shadiq, yang jujur didustakan, yang pendusta dikatakan jujur, wa yantiku fihinnar ruwaibidah, pada saat itu ruwaibidah menguasai opini. Wa qila mar ruwaibidah, Rasul ditanya apa yang dimaksud ruwaibidah, maka Rasul menjawab, ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril amah, orang yang kerdil ilmunya sok bicara masalah agama. Bahkan kita lihat sekarang amanah sudah hampir hilang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma tafkiduna minad dini al-amanah, yang paling pertama kali hilang di dalam agama ini adalah amanah. Dan tanda-tandanya adalah ila wusidal amr ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, pada saat itu dah hancur. Makanya Islam mengajak bukan adail amanah, menyerahkan amanah kepada orang yang profesional, orang yang ahli, orang yang memang layak untuk memegang tambuk itu. Wal hukmu bisyariah, Islam juga mengajak untuk berhukum dengan syariah. Wa tarkul hukmi bighairi ma anzalallah, meninggalkan hukum-hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum produk manusia, hukum yang ditransfer dari orang kafir, hukum yang dibuat oleh manusia yang sangat lemah, yang disebut al-qawaninul wad'iyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun." Dan "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun." Bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik, tergantung kondisinya. Intinya, berhukum dengan hukum selain Allah akan menyebabkan berbagai macam ketimpangan di masyarakat, kejahatan merajalela. Bahkan kalau kita lihat terjadinya pembunuhan dengan mudah, perzinaan, perselingkuhan begitu merajalela, perjudian sudah tidak tedeng aling-aling, bahkan maksiat dosa besar ini semuanya karena lemahnya penerapan hukum Islam. Dengan demikian perlu diketahui, itu semua sumbernya adalah bu'dul muslimina an dinihim.
Jauhnya umat Islam dari agamanya menimbulkan satu campur aduknya antara tradisi dengan ajaran. Kuatnya keyakinan yang bukan agama. Dan yang terakhir adalah lemahnya pengamalan terhadap hukum Islam. Bahkan Rasulullah SAW memberikan suatu prediksi yang sangat menakutkan. Latunqadanna ural islami urwatan kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha wa awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-salah. Tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Ketika lepas satu, orang akan bergang berikutnya. Yang pertama kali lepas adalah al-hukmu, yaitu sistem hukum Islam, hukum-hukum Allah dibabat. Wa akhiruha as-salah, dan yang paling terakhir adalah salat. Namun tolong diucapkan, penerapan hukum Allah ini bukan dengan cara hanya pasang spanduk atau dengan penekanan-penekanan, tetapi dengan cara at-tasfiyatu wat tarbiyah. Makanya ada salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, yaitu Hasan Hudaybi atau Hasan Al-Banna. Dalam satu ini ditegaskan juga di dalam kitab At-Tauhidu Awalan karangan Syekh Al-Albani, tegakkan sistem negara di dalam hatimu. Artinya kita tarbiyah manusia, kita tarbiyah umat ini agar sadar di dalam menegakkan hukum Islam, yang akhirnya insyaallah negara yang kita ciptakan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang berdasarkan al-hukmu bima anzalallah akan tegak. Kalau tidak, itu hanya retorika. Kalau tidak, umat akan terus semakin jauh dari ajaran ad-dinul Islam, dan akhirnya umat Islam tertarung di kaki sendiri karena dimusuhi oleh umatnya. Dimusuhi oleh umatnya karena cenderung orang bodoh itu memusuhi apa yang tidak diketahuinya. Wa huwa aidan siyasatun waqtisadun. Islam juga, dakwah Islam adalah politik dan ekonomi. Kama annahu siyasatun wa ibadatun. Begitu juga politik dan ibadah. Wa jihadun, dan jihad. Wa ila ihtiramil muslim li akhi. Dan juga dakwah, cakupan dakwah Islam adalah menghargai kaum muslimin saudaranya. Makanya Rasulullah SAW memberikan suatu perumpamaan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaka tadaa sairul jasad bis-sahri wal huma. Masya Allah. Perumpamaan orang Islam di dalam kasih sayangnya, perhatiannya, kelembutannya, kecintaannya seperti satu jasad. Ketika satu anggota tubuh sakit, satu dengan yang lainnya memperhatikannya, bahkan merasa panas tidak bisa tidur. Bahkan mathalul mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'da. Coba lihat, kita dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, al-mu'min akhul mu'min, la yuslimuhu wa la yakhduluhu. Tidak boleh menyerahkan kepada musuh, tidak boleh menghinakannya. Ya, dengan demikian, la ghilla wa la hasad. Ya, la ghillun, tidak ada satu perasaan ini ghil, yaitu penyakit-penyakit hati, kebencian-kebencian kepada sesama kaum muslimin. Wala hasadun, tidak ada hasud. Wala ghisun, tidak ada penipuan. Wala khianatun, tidak ada pengkhianatan. Wa ghairi dhalika minal akhlaqi dhamimah, seluruh akhlak jelek diperangi oleh Islam. Dengan demikian Rasulullah SAW menegaskan, dabba alaikum da'ul umami qablakum al-baghda'u wal hasad. Al-hasad wal baghda'u, telah masuk ke dalam kalian penyakit umat-umat dahulu, yaitu hasad dan baghdha, kebencian, kedengkian, dan juga permusuhan. Wa alaika, nah ini pesannya Syekh Abdul Aziz bin Bas, wa alaika an ta'khudal Islam kullahu, wajib bagi kamu mengambil Islam seluruhnya. Hadihi khudhu aqidatan wa amalan wa ibadatan wa jihadan wa istima'an. Ambil akidahnya, wa amalan amalnya, wa ibadahnya, wa jihadan jihadnya, wa istima'an sosialnya, wa siyasatan politiknya, wa istihadan wa ghairi dalika, dan iktisadan ekonominya, wa ghairi dalika. Dan tolong dicamkan, bukan yang dimaksud politik partai, karena partai itu bukan politik, dan politik juga bukan partai. Yang ada hanyalah politik al-Islam, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, la siyasata illa ma wafaqa syar'a, tidak ada politik kalau tidak sesuai dengan syariat. Khudhu min kullil wujuh kama qala ta'ala, ambil semua seperti yang ditegaskan oleh Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Secara impulsif kita ambil ayat ini, siapa saja yang tidak masuk Islam, tidak mengambil Islam, maka yang diambil adalah jalan syaitan. Ini yang ditegaskan juga oleh Syekh Salim Al-Hilali, lawan daripada jalan Allah, Islam adalah khutuwati syaitan. Maka kenapa Allah setelah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah? Karena selain jalan Islam adalah khutuwati syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai demikian, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Materi apa? Materi dakwah yang kita akan sampaikan, yang kita inikan, insyaallah akan kita tunjukkan bukunya nanti ya. Mudah-mudahan kita akan membahas ensiklopedi penghujatan terhadap sunnah, karena kita akan mengajak dulu kepada manhaj ya. Insyaallah setelah kita pelajari manhaj dari buku itu, kemudian setelah itu akidah, kita kembali kepada kitab ini insyaallah. Dengan demikian kita sampaikan kepada pendengar sekalian yang banyak juga masuk SMS ke saya, buku apa yang kita pegang kali ini. Sementara ini adalah Rokais, dan insyaallah setelah kita bicara sekarang dakwah apa yang harus kita prioritaskan, maka kita mengarah ke ini manhaj dulu, baru setelah itu akidah. Dan kita pelajari lewat kitab ensiklopedi penghujatan terhadap sunnah insyaallah. Wallahualam. Pendengar ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa penjelasan yang disampaikan Ustaz Zainal berkaitan tentang pembahasan kita sore hari ini. Untuk saja akan kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 756 AM. Akan kembali kita setelah jeda yang berikut ini. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah lidzakirina wadzakirat. Pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM. Dan bagi antum yang mungkin baru bergabung bersama kami, kajian secara langsung dalam pembahasan Mutiara Dakwah Salaf yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin Fadhahullahu taala. Dan setelah tadi kita simak pembahasan berkaitan tentang tema prioritas dakwah yang seharusnya kita mulai sebagaimana dimulai oleh para sahabat, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan tentunya ulama-ulama yang mengikuti mereka. Untuk selanjutnya, untuk memperluas pembahasan, Anda bisa bertanya secara langsung di 8236543, dan kami mohon dengan sangat pertanyaan yang Anda melayangkan sesuai dengan materi pembahasan. Kita angkat penelpon yang pertama, Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari mana, Ibu? Dari Ibu Dwi. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, di Bekasi ya. Iya. Silakan Bu. Gini Pak Ustaz, saya mau minta dijelaskan tentang ayat-ayat Israiliyat ya Pak ya, yang pada akhirnya merajalelanya paham sekuler dan liberal, yang diimbuskan oleh orang-orang Yahudi yang merupakan manifestasinya pecah belahnya umat Islam. Betul. Saya mohon jelasan ya Pak ya. Iya. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Hilyah Talibul Ilmi, bahayanya sekarang Israiliyat gaya baru. Ada Israiliyat jadidah. Sebagaimana Israiliyat qadimah menghancurkan bagian-bagian Islam karena banyak Israiliyat yang mawdu'ah dhaif, bertentangan dengan Islam. Sekarang Israiliyat yang jadidah, maksudnya Syekh Bakar Abu Zaid, pernyataan-pernyataan orang barat yang nampaknya ilmiah, logis, masuk ke dalam Islam. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Harusnya kan jiwa yang sehat dulu. Ini kan Israiliyat barat. Ada quantum learning yang masuk ke dalam pendidikan, tidak boleh memukul anak, tidak boleh mengatakan jangan. Ini kan bertentangan dengan prinsip muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sin wadribu 'alaiha. Jadi banyak teori-teori yang diambil dari orang barat yang sejatinya bertentangan dengan Islam, dipakai begitu saja, mirip Israiliyat yang dulu masuk di zaman-zaman awal-awal Islam, yang masuk di dalam berbagai macam kitab-kitab, terutama tafsir, yang pada akhirnya adalah dhaif, bahkan diantaranya adalah palsu. Dengan demikian, waspadai juga, di samping kita mewaspadai Israiliyat qadimah, maka kita juga mewaspadai Israil jadiyah. Contoh Israiliyat yang jadidah sekarang adalah semua agama benar, dengan gitu. Pernyataan dari mana? Digulirkan oleh orang sekuler.
dikulirkan oleh orang-orang barat, orientalisme, bahwa semua agama adalah benar, pada akhirnya adalah paralelisasi. Artinya semua ujungnya akhirnya sama, yaitu surga, dengan memperalat ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah. Lah hal-hal yang seperti ini mirip dengan Israiliyat yang dulu masuk ke dalam Islam, begitu saja disampaikan, ditransfer, kemudian menjadi bagian dari Islam, diwaspadai, kemudian dipilah oleh ulama bahwa Israiliyat ini adalah palsu dan yang lainnya. Maka kerjaan kita juga sekarang adalah membersihkan Israiliyat. Artinya pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh dari kalangan Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir barat yang mencoba untuk membembuskan racun ke dalam Islam. Di dalam pernyataan-pernyataan tersebut, contoh aja jilbab adalah kebiasaan orang Arab, jenggot itu kan ciri orang Arab, bukan Islam. Jadi dikesankan bahwa kalau memang kamu orang Indonesia nggak perlu jilbaban, nggak perlu pakai jenggot, jangan, itu karena itu ciri khas budaya Arab. Nah, inilah Israiliyat gaya baru yang dimaksud oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Hilyah Thalibul Ilm. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawabannya dari Bu Dwi di Bekasi. Baik, kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa di mana, Ibu? Di agak keras suaranya, Bu ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya ada mempunyai masalah sedikit nih teman-teman saya. Saya mempunyai 2 orang teman. Teman yang pertama melontarkan sebuah tuduhan kepada teman yang kedua dengan kata-kata yang sangat menyakitkan ya. Sehingga teman yang kedua ini datang pada saya bercerita permasalahannya dan sakit hatinya kepada teman yang pertama. Ternyata dulu saya juga pernah mengalami seperti itu kepada teman yang pertama. Teman yang pertama ini menganggap dirinya ini juga seakan-akan lebih alim di antara kita semua, karena dia mempunyai rekomendasi dari ustadz-ustadz yang pendidikannya tinggi, sehingga memicingkan sebelah mata kepada kita teman-temannya. Dan ia selalu mengungkit masa lalu kita, dan walau kita berbicara dengan hal-hal yang baik, tetap penilaiannya kita ini berakhlak jelek, tidak bisa istiqomah dan tauhidnya kurang gitu ya. Dia selalu menganggap kita ini rendahan, kasarnya jika dijelaskan, ia berkata memang siapa loh bisa berkata seperti itu. Iya. Nah, pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menyampaikan dakwah kepadanya agar menjaga lisannya dan lebih menghargai kepada sesama kaum mukmin? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hendaknya seorang muslim ketika mendapatkan rekomendasi dari ulama, dari ustadz, bukan dibuat arogansi, bahkan tawadhu. Makanya saya sering jelaskan ciri-ciri dari ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah diamalkan. Yang keduanya tidak benci rekomendasi pujian dan tidak sombong terhadap makhluk. Yang ketiganya semakin tambah ilmu, yang keempat semakin tambah ilmu semakin tawadhu. Lebih bisa mengacak kesalahannya, bukan mengacak kesalahan orang lain. Ini berarti anda lihat tanda-tanda ilmu orang tersebut, walaupun geduk langit nggak bermanfaat. Walaupun ada rekomendasi saja. Iya, walaupun mengantongi rekomendasi 16 atau 15. Karena pada akhirnya adalah aslul ilmi khasyatullah. Asas daripada ilmu adalah khasyatullah. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaid, aslul akhlaqil mahmudah al-khusyu' wa uluwul himmah. Masya Allah. Nah, dengan demikian, kalau orang sekarang ternyata khusyuknya tidak ada, rasa takutnya kepada Allah tidak ada, semangatnya tidak ada, akhlaknya rusak. Makanya aslu al-akhlaqil mahmudah adalah al-khusyu' wa ulul himmah, dan khusyuk itu tumbuh dari ilmu yang bermanfaat. Maka Rasulullah ketika berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', kelanjutannya wa min qalbin la yakhsha, dan kelanjutannya wa min nafsin la tasma', kelanjutannya wa min du'ain la yusma', nasallallahu al-afiyah. Dengan demikian tolong dicamkan bahwa sombong walaupun sebiji sawi itu merupakan satu penyakit dan dosa besar. Makanya Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Dan al-kibru didefinisikan oleh Rasulullah batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang. Dengan demikian, walaupun jilbabnya besar, ngajinya sudah lama, kalau ketawaduannya tidak ada, maka itu pertanda ilmu tidak bermanfaat. Kayaknya Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyah Thalibul Ilmi juga dia mengatakan semakin tambah ilmu orang semakin tawadhu. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Fawaid juga mengatakan tanda-tanda orang bahagia ada 5. Semakin tambah ilmu semakin tawadhu.
Semakin tambah amal, semakin tambah takut kepada Allah. Semakin tambah umur, semakin hilang rasa rakus dan tamaknya itu semakin berkurang. Dan keempat, semakin tambah duit, semakin dekat dengan fakir miskin. Dan yang kelimanya, semakin tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat. Bukan malah menjauh, takut ketemu rakyat. Itu lihat aja Abu Bakar, Umar bin Khattab itu sampai tiap subuh nyampur rumahnya janda. Sekarang mana ada pemimpin yang mau nyampur rumahnya janda? Mungkin nyampur rumah duitnya janda. Itu kan gitu. Dengan demikian di sini berbeda. Tawadhu harus kita munculkan, ya. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Baik. Kita angkat telepon yang satu kali lagi sebelum kita angkat dari pesan singkat bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu di mana? Ibu Ima di Depok. Depok. Silakan. Nanya, ya. Tadi bicara politik, hukum lah. Ya. Politik hukum Islam. Terus kalau budaya Islam ada nggak Pak? Budaya Islam ya. Terus ini Pak, buku tentang bukunya Bapak itu di mana Pak? Saya tinggal di Depok. Kalau saya bisa nyari di mana gitu? Nanti kita informasikan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya tentang budaya ya. Di dalam Islam nggak ada budaya, karena Islam juga tidak ada adat istiadat. Islam tidak ada taqalid. Yang ada adalah asy-syari'ah wal hukmu. Karena adat budaya itu ciptaan manusia. Benar. Kemudian mungkin diklaim budaya Islam gitu aja, karena apa? Karena mencoba diislamisasikan. Contoh aja tasawuf, produk luar dikasih tasawuf Islam. Atau mungkin partai itu produk orang luar dikasih partai Islam. Terus kemudian ada lagi produk yang lebih lucu lagi, demokrasi Islam. Jadi islamisasi dengan mudah sekali, dan ini merupakan suatu kekerdilan, karena membuat Islam itu seakan-akan cacat dan kurang lengkap kalau nggak ditambahi dengan transfer atau pengambilan dari luar, itu tidak akan sempurna. Padahal Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan Islam ditinggalkan Rasulullah SAW sudah sempurna. Makanya Syekh Abdul Aziz mengatakan tadi itu ya, hukman wa siasatan, iktisad dan politik, semuanya mencakup. Intinya al-Islamu kulluhu laka, dan Islam itu semuanya sudah cukup untuk kita di dalam berlaga dalam kehidupan tanpa harus kita mencangkok dari ajaran lain. Wallahu a'lam. Iya. Satu saja akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat, sudah cukup banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, di tempat saya ada sekelompok orang yang melarang pengajian dengan manhajus salaf. Ya. Sehingga apabila kita mengaji di masjid dihalang-halangi oleh mereka. Bagaimana seharusnya sikap kita? Dari Abu Fadl di Bekasi. Ini masuk ke dalam firman Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila Allahi war rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ketika diajakkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang munafik menghalangi dengan sekuat tenaga. Maka tolonglah bertakut kepada Allah, katanya Ibnu Hazm. Siapa saja yang berperilaku seperti ini, maka takutlah Anda masuk ke dalam firman Allah, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan kita harus bersabar, karena itu bagian daripada tantangan dakwah. Dan kita kalau memang perlu dialog, tapi tetap ngaji merupakan satu memang nggak kita ingkarin. Banyak orang yang juga nggak mau mendengar radio roja. Itu memang hati. Innaka la tahdi man ahbabta. Tapi soal orang lain itu nomor 2. Yang penting kita, yang penting saya. Sekarang mulailah, ya. Karena pada akhirnya masing-masing manusia wala taziru waziratun wisra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan jangan pedulikan, dan itu anggap bagian dari tantangan kecil. Zaman dulu ada yang ditanam di dalam bumi kemudian dibelah dengan geraji, bahkan di antara mereka dikelupas dagingnya dari kulitnya, tidak menyebabkan dia keluar dari ajaran Islam. Ini baru kecil. Makanya ini harus terus diterabas, harus terus kita tantang. InsyaAllah akan dengan sendirinya mereka akan bosan nanti, ya. Allah. Baik, kembali dari pesan singkat dari Abu Ukasha di Taman Rahayu. Ustaz, Anda pernah mendengar perkataan seorang ustaz yang membolehkan tasawuf dan berdalir dengan perkataan Imam Malik, man tafaqaha wa lam tasawwafa fahuwa fasik, faman tasawwafa wa lam tafaqaha fahuwa zindik. Apakah benar perkataan ini, dan
Apakah maksud dari perkataan imam tersebut? Jazakallahu khair. Ini pertanyaan maghdubun alaih. Yaitu pernyataan yang mendustakan atas nama Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Karena apa? Karena pertama, zaman Imam Malik itu belum ada wala kalimat tasawuf, tidak ada. Dan Imam Malik bukan orang tasawuf, ahli sunnah wal jamaah, dan bahkan dia orang yang paling benci ilmu-ilmu itu. Bagaimana tidak, muridnya Imam Syafi'i aja mengatakan pernah mendengarkan ketika masuk Mesir mendapati beberapa zikir yang aneh-aneh. Kata beliau apa? Tidaklah orang masuk ke lingkaran kelompok ini pagi sebelum zuhur udah sinting. Ahmak. Bagaimana Imam Malik yang sangat tegas terhadap bid'ah dan sangat gigih di dalam membela sunnah. Bahkan beliau mengatakan as-sunnatu kasafinati Nuhin faman raqiba naja, membenarkan tasawuf. Ya enggak mungkin, wallahu a'lam. Iya. Terus kembali kita angkat dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta, Ustaz. Disebutkan ada perkataan Hasan al-Banna ya, artinya akim dawatakum fi anfusikum takum fi ardikum. Kenyataannya apa yang kita saksikan daripada pengikut mereka jauh dari apa yang dikatakan imam-imam mereka. Betul. Apakah penyebab semua ini dan bagaimanakah kelompok atau firqah ini baik buruknya sehingga saya bisa memahaminya dengan sebenar-benarnya? Jazakallahu khair. Ya, kalau teman-teman ikhwanul muslimin mau membaca kitab tokoh-tokohnya, yakin apa yang dilakukan sekarang 100% melanggar guru-gurunya. Contoh aja Al-Hasan al-Banna di dalam kitabnya Wasaya Isrun, Wasiyah Isrun, Wasiyah 20-nya dia mengatakan Islamiyatun qablal jamaah. Sekarang kenyataannya jam'iyah qablal Islam. Ya, mereka lebih merangkul orang, lebih banyak mencari simpatisan, multi-level marketing, berapa dapat orang, bukan Islam, badal al-Islamiyah qablal jamaah, prinsip dakwah mereka. Bahkan kalau kita membaca kitabnya Fathul Yakan, di dalam kitab Mada Ya'nil Intima' ilal Islam, dia mengatakan bahwa yang menyebabkan rusaknya sistem negara Islam dan yang membuat rusaknya sistem tatanan Islam dan hukum Islam adalah demokrasi. Dijelaskan di situ dengan terang dan gamblang. Anehnya sekarang dilanggar. Bahkan di dalam kitabnya Muhammad Ghadban, salah seorang ikhwanul muslimin dari mana? Dari itu Saudi, di dalam kitabnya yang judulnya diterjemahkan kompromi politik. Kompromi politik di dalam demokrasi adalah kufur dan gagal. Tidak akan bisa. Tapi kenyataannya subhanallah, mereka mengklaim ikhwanul muslimin tapi mengacak-acak merusak dakwah ikhwanul muslimin itu sendiri. Makanya betul yang dikatakan oleh Sayyid Qutb, dakwah harakah mana saja suatu ketika akan berakhir di tempat salaf memulainya. Mereka akan memulai seperti dakwah salaf sekarang. Walaupun sampai pada titik puncak kekuasaan yang paling tertinggi, dia akan mulai lagi apa? Tarbiyah wa tasfiyah, mendidik orang dengan Islam dari mulai nol, ngaji lagi, mau nggak mau ya, wallahu a'lam. Mungkin satu lagi kita angkat dari pesan singkat. Pendengar kita di Priok minta penjelasan berkaitan tentang dakwahnya MTS, Majelis Tafsir Al-Quran, apakah di atas al-haq atau di atas kebatilan? Majelis Tafsir Quran itu termasuk kategori ingkar sunnah. Nanti kita akan bahas ingkar sunnah itu ada 3 macam. Ingkar sunnah total artinya mutlak, tidak mau menerima sunnah cuman Quran tok. Yang kedua, dia hanya mau menerima sunnah yang cocok sejalan dengan hukum Islam. Nah, ini MTA di sini. Maksudnya hukum-hukum yang cocok dengan Quran. Yang tidak ada di Quran maka nggak diterima. Nah, ada yang kelompok ketiga yaitu ingkar sunnah hadis ahad. Artinya menolak hadis ahad saja di dalam masalah akidah. Dan ini semua masuk ke dalam kategori ingkar sunnah. Ini manhaj, nanti kita akan bahas insyaallah. Terus selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi di 0218236543 dalam kajian pembahasan kita Mutiara Dakwah Salaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Hadi, Pak. Iya. Pak Hadi di mana Pak Hadi? Di Matraman. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum ya akhi. Ana mau tanya Ustaz. Iya, silakan, Pak. Kalau bagaimana orang-orang di negara kita ini, Indonesia ini, mau mengerti Islam, mau menjalankan syariat Islam, dengan dia tidak tahu berbahasa Arab. Dan kita sudah hadis Rasulullah mengatakan memang yang sahih mengatakan bahwa Al-Quran adalah bahasa Arab. Al-Quran bahasa itu sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi, Suf. Iya. Nah, sekarang bagaimana orang-orang di Indonesia ini, bangsa kita ini bisa
menjalankan syariat Islam kalau mereka tidak mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Tidak mempelajari bahasa Arab, berarti mereka tidak akan mengerti Al-Quran, isi Al-Quran. Mereka mengaji sana sini, mereka hatam, tapi mereka tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti arti Al-Quran. Iya. Mancingnya cepeng ya, Pak. Bagaimana mereka mau menjalankan syariat Islam secara benar, secara salaf? Iya, itu saja, Pak. Terus yang kedua, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ana mau tanya ini, kalau bisa di salaf ini, dalam menjawab pertanyaan, agak sedikit singkat. Ya. Jangan terlalu panjang, karena kasihan yang lain-lain ini banyak menunggu ya, Ustaz. Oh gitu. Ya. Untuk setiap acara, Jadi jawablah inti-intinya. Ya. Alafu ini banyak sekali, Ustaz. Yang mau nanya. Yang wallah harman para salaf. Itu saja, Pak, ya. Kita berikan kesempatan juga sama yang lain bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang betul bahwa tidak akan mungkin orang bisa mengenali Islam kecuali dengan menguasai bahasa Arab, apalagi ingin menjadi ulama mujtahid. Dengan demikian, di dalam kitab Ensiklopedia Penghujatan Terhadap Sunnah kita jelaskan di antara kaidah memahami sunnah adalah wajib mengetahui susunan bahasa Arab. Ya, Allah a'lam. Ya, lainnya singkat jawabannya sudah. Ya. Bagi para pendengar yang lain, silahkan di 8236543 Anda bisa bertanya sesuai dengan pembahasan dan materi yang kita bahas sore hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Umu Azga di Puri Cendana, Tambun. Ya, silakan. Gini Ustaz, kalau misalnya nih ada orang yang sudah mengerti manhaj salaf, salaf, terus kemudian dia tinggal di suatu lingkungan yang belum mengetahui banyak tentang dakwah salaf. Nah, jadi mereka masih tradisi yang yasin tahlil. Apakah diperbolehkan seorang yang mengetahui dakwah salaf itu istilahnya menyusup ya? Berpartisipasi gitu, Iya, pokoknya mukhalafah lah, ya. Bersama mereka. Dengan maksud untuk dakwah salaf. Iya, cukup ya. Iya, makasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang harus begitu, Mbak. Kita jangan jadi makhluk luar angkasa yang tidak mengenal dengan makhluk bumi. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Walladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahu." Orang yang bisa nyampur sama orang lain dan sabar atas gangguannya itu lebih baik daripada yang nggak bisa nyampur tapi nggak sabar juga. Tapi dengan syarat, jangan kita ikut nimbrung di dalam kemungkaran dia. Kita mukhalafah bersama mereka tanpa harus kita mengorbankan keyakinan kita, prinsip kita, simbol kita. Artinya, udahlah siapa nyampur, anak ikut tahlilan, anak ikut, ya jangan. Banyak hal-hal yang mubah yang bisa kita ikut serta. Dari situlah kita ambil hati mereka, insyaallah. Bermuamalah tetap ya, Ustaz ya? Iya, bermuamalah harus. Baik, bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung, silahkan di 8236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Pak Apri di Pondok Kopi nih. Iya, silakan, Pak. Ini gini, Pak. Iya. Di tempat saya ini di Pondok Kopi. Iya. Pondok Kopi tapi di kampungnya, bukan di komplek, Pak. Itu memang udah lama ada dari ibu-ibu saja yang dari Persis itu, tapi hanya khusus untuk ibu-ibu aja itu, dakwahnya gitu, dari tafsir dan lain-lain. Nah kemudian setelah ibu-ibunya mendapat itu, kan ada ustadznya dari kalangan pesantren gitu, tamatan pesantren. Iya. Nah, dia itu mereka yang bukan dia, mereka gitu. Mereka itu sekarang gigih. Gigih artinya berdakwah menurut apa mereka itu apa namanya? Paham mereka. Iya. Ini pertanyaannya aja langsung, Pak. Bid'ah gitu. Iya, pertanyaannya, Pak? Saya sendiri orang awam. Nah, sikap saya bagaimana gitu ya, Pak? Saya bingung mau nimbrung ngomong, nggak punya kekuatan, nggak punya bisa. Baik, Pak. Insyaallah kita bisa tangkap pertanyaannya. Ya, itu saja. Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya tidak ada lain, Pak. Bapak pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum dulu.
Kita perdalam ilmu kita. Kita mencoba untuk di samping mendengar kajian ini, ada kajian yang lebih fokus lagi, karena hal yang di radio ini biasanya umum-umum, lebih fokus lagi. Kita aja ada kajian di Amar Ma'ruf dekat Pondokopi, ya, di daerah Bekasi Bulak Kapar depan Depsos. Setiap hari Ahad sore kita kaji tafsir Al-Quran, akidah, dan kajian-kajian lain. Intinya kita perkuat dulu. Kita mencoba untuk membuat benteng dulu. Bagaimana kita belum punya pedang tapi bisa perang? Bagaimana kita akan bisa kokoh kalau diserang musuh sementara benteng kita masih rapuh? Nah, sikap kita intinya, kalau kita sudah apa yang dikatakan oleh Ali itu, ikutilah dia karena benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah, pelajarilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Jadi kita pelajari dulu, insya Allah akan dapat semua. Baik, kita angkat kembali dari telepon bagi Anda yang ingin bertanya di 823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Erlanto di Menteng Atas. Silakan, Pak. Ini Pak ya. Iya. Ini sana kalau ditanya, kamu nih bermazhab apa gitu? Iya, apa mazhab? Kan Indonesia kan mazhab Syafi'i gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kalau ditanya oleh siapapun, agamamu apa? Jawab seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Agama saya Islam, torekotnya saya Rasulullah, madhabnya saya adalah Khulafaur Rasyidin, dan di dalam akhlak saya adalah akhlak salafus saleh. Sudah tidak ada lagi. Hatta Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad serta Imam Sawi dan Imam Sunnah semuanya mengikuti tarekat Rasulullah. Bahkan Junaid sendiri yang tokoh tasawuf mengatakan, kullu tariqatin, ya, setiap tariqah kalau tidak ikut tariqahnya Rasulullah SAW, masdudatun, terhalang, nggak akan bisa. Jadi bahkan di dalam makalah yang lainnya, ilmu kita ini muqayyadun bil kitab wa sunnah, terikat dengan Alkitab wa sunnah. Lah kalau sekarang ada orang menjalankan Islam keluar dari kitab dan sunnah, bahkan cari rujukan lain, jelas ini bukan bagian daripada jalan yang telah dibenarkan Allah Rasulnya. Allah a'lam. Baik, kita angkat dari pesan singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengartikan makna sabar, hikmah, dan bijaksana dalam mendakwahi keluarga kepada yang hak apabila kita sudah dapat mendapatkan hidayah dan mengetahui kebenaran dan mengajak yang lainnya untuk mengikuti kita. Jazakallahu khair. Dari Alif di Cikarang. Sabar itu habsun nafas, dan menahan diri untuk tidak emosi, menahan diri untuk tidak tergesa-gesa, menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk tidak jengkel, kecewa, kesel. Akhirnya akan memupuskan semangat kita. Ulul himmah tadi, kesemangatan tinggi harus kita ciptakan. Yang kedua tentang apa tadi? Ya, sabar, ikhlas dan bijaksana. Ya, ikhlas itu tidak lain adalah mencoba untuk membersihkan pamrih kecuali kepada Allah. Dan tentang masalah yang ketiga apa? Di samping sabar, ikhlas, bijaksana. Al-hikmah itu wad'u syai' fi mahallihi. Kita letakkan dan bahkan di sana ada satu tafsir yang telah diangkat oleh beberapa ulama ahli tafsir, di antara Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya mengatakan al-hikmah adalah al-isabah bil qawli wal amal. Bahkan Imam At-Tabari menguatkan bahwa yang dimaksud hikmah adalah al-isabah bil qawli wal amal, selalu benar di dalam ucapan dan perbuatan, dan itu setelah dikawal ucapan kita, perbuatan kita dengan Alkitab wa sunnah, kekuatan ilmu dan amal menyatu di dalam diri kita. Maka Syekh Sa'di di dalam tafsirnya, kalau sudah quwwatul ilmi wal amal menyatu dalam kita, diri kita, maka al-isabah fil qawli wal amal akan tercipta. Wallahu a'lam. Baik, kembali kita berkaitan tentang Radio Roja, Ustaz. Ya. Saya dengar di beberapa kajian di beberapa tempat bahwa Radio Roja radio sururi, sedangkan radio yang lain adalah radio yang di atas al-haq. Apakah ini benar, Ustaz? Dibalik-baliknya tuh. Ya, ini yang nodoh itulah yang sururi, kayaknya lebih singkatnya itu, karena kita definisikan semua dakwah yang mengajak hizbiyah itu adalah sururi. InsyaAllah kita akan keluarkan buku nanti, ada beberapa majmu'ah min fatawal ulama, kita lagi terjemahkan, kita akan kasih judul hizbiyah penalu dakwah, InsyaAllah mudah-mudahan keluar. Baik, kembali kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita dalam belajar meniti manhaj para sahabat, manhaj salaf ini? Jazakumullah khair. Perlu diketahui bahwa meniti manhaj ini tidak mudah dan tidak singkat. Bahkan mungkin dari yang tradisi dibutuhkan tahunan. Intinya kesabaran terus mencari, kemauan untuk berubah,
dan tidak stagnan di dalam tempat. Bahkan jangan hanya pintar membenar-benarkan kebiasaan yang sudah jalan, tapi mencoba kita membiasakan yang benar. Kayaknya konsep itu yang harus kita miliki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kalau itu kena insyaallah. Ya, contoh aja anak dulu dari NU pakai proses Masya Allah, mungkin hampir 12 tahun baru kena, kan gitu. Dengan demikian sabar terus dan berusaha untuk tekad kuat untuk mencari yang benar, itu yang penting, ya. Allah a'lam. Kita angkat kembali, ada sedikit pertanyaan menarik seputar masalah keluarga, Ustaz. Bagaimana caranya mendakwahkan kepada suami yang bila salah ditegur kemudian dia marah atau merasa lebih tahu, tidak pernah mengucapkan maaf bila salah istrinya dan harus menurut apapun yang dia sampaikan? Gimana, Ustaz? Ya, ini tabiat laki-laki. Ya, pertama Bu, caranya pertama, ketika memberitahu kepada suami, jangan ada unsur merendahkan. Kemudian yang kedua, sampaikan dengan lemah lembut. Dan yang ketiganya, jangan sok nguruin. Dan yang keempatnya, pura-pura bertanya. Dan yang kelimanya, doakan suami agar mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu aja sudah paling bagus. Wallahu a'lam. Kita akan kembali dari telepon bagi anda yang ingin bertanya di 8236543. Insyaallah kita masih punya waktu sekitar 5 menit, Ustaz? Iya, betul. 10 ya, 10 menit, 15 menit lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dari Bekasi. Iya, silakan. Ustaz, Ana mau tanya. Iya. Ana punya banyak teman di Harokah. Iya. Ana juga baru mengenali Mas Salaf. Tapi kok kesini-sini Ana baru menyadari gitu kok dari teman-teman Ana yang baru Ana kenali Mas Salaf, terus perbandingan dengan teman-teman yang Ana yang masih di Harokah, kok dari masalah akhlak gitu, dari masalah Rohim kok lebih dekat ke teman-teman yang lama gitu. Lihat teman-teman yang di Harokah ini kok kayaknya mereka yang kalau ketemu diem gitu lebih tanggung gitu, Ustaz. Ininya betul. Syukran ya, Ustaz. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ini penyakit akhwat, makanya saya sering katakan gawat ini. Ini kita lihat kadang-kadang ada grup-grupan di majelis, ya, yang cadaran udah merasa masya Allah bajunya gede-gede, ya, merasa meremehkan. Bahkan harusnya kalau anda sudah paham, kalau anda sudah jilbabnya gede, itu tarik, kasih hidayah orang yang masih awam. Memang anda dulu sekarang bajunya gede terus kemudian itu salah langsung nggak pakai proses kan? Bahkan anda dulu mungkin lebih jahil. Makanya ini merupakan suatu hal yang harus kita ubah cepat. Kadang-kadang nggak mau ngomong, nggak mau nyapa. Padahal Abdus Salam itu tidak mengenal. Hatta muslimah yang nggak jilbabannya itu wajib kita Abdus Salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Dan bahkan kita berikan satu, masya Allah, sikap kelemah lembutan karena ini nggak paham. Coba sikap Rasulullah kepada orang yang kencing di masjid. Karena kelembutan Rasulullah, akhirnya orang tersebut, masya Allah, tertarik dengan Islam. Thumamah bin Usal yang kafir, karena tertarik dengan kelembutan Rasulullah SAW, akhirnya menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bagaimana hubungan ukhuwah antara perempuan Muhajirin dan Ansar yang dibangun begitu akrab, yang begitu kuat, sampai wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Bukan sekarang bikin grup-grup kelompok-kelompok yang cacat hitam, wah ini masih taplak, nggak perlu disapa, nggak perlu nggak perlu diperdulikan, enak aja di situ makan kacang, stoples habis, denger ngaji juga enggak, dan yang lainnya. Ini sebetulnya akhwat paling celaka. Akhwat merusak dakwah, dan di mana saja ana musuhin akhwat seperti ini. Dengan demikian tolong dirubah kebiasaan. Mereka orang yang jahil. Sangat perlu kelemah lembutan kita, rahmat kita, kasih sayang kita, pendekatan kita. Coba dengarkan firman Allah, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah itulah kamu akan menjadi lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu keras hati, kasar tabiatnya, selalu penampilannya itu keren ketat, mukanya itu masam, maka akan lari dari semuanya. Inilah kekurangan kita, dan kita harus akui, tidak jelek mengakui kekurangan. Bahkan suatu hal yang hebat kalau orang muslim itu mengakui kekurangan. Maka seorang penyair Imam Syafi'i mengatakan, rahimallahu man ahda uyubi ilayya. Semoga Allah merahmati orang yang bisa menghadiahkan aib saya. Wallahu a'lam.
Dan itu bukan suatu hukum bagi manhaj itu sendiri saja. Itu tidak, ini oknum aja, mungkin juga nggak banyak, kadang-kadang sedikit, tapi memang namanya virus itu kan membuat geger komputer itu kan cuma berontok sama apa, trojan tok kan itu. Baik, saat kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari Murosiyah, terima kasih. Iya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, anak punya ayah. Karena dakwahnya orang Nasoro, kemudian dia murtad. Itu terjadi pada saat saya ketika umur 12 tahun ya. Dan hingga sekarang jika didakwahkan juga, dia bilang saya lebih tahu hadis dan Al-Quran dari dulu sebelum kamu lahir. Makanya saya sekarang milih Nasoro katanya, karena di situ nggak ada kebenaran katanya. Nah itu saya pengen tanya, bagaimana cara mendakwakan untuk dia kembali ke jalan kebenaran itu Ustaz? Iya. Udah itu aja. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu secara persis tabiat orang tua Anda kayak apa, dan Anda mungkin lebih paham. Tapi intinya komunikasi, dialog itulah yang paling penting. Coba bagaimana penentangan bapaknya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim terus melakukan dialog, walaupun akhirnya tidak masuk Islam. Nabi Musa pun kayak apa itu, Fir'aun tauhidnya, tapi faqula lahu qawlan layyina, dialog juga. Tapi intinya sampaikan sambil didoakan, seperti Abu Hurairah kepada ibunya meminta kepada Rasulullah, bahkan tawassul, ya Rasulullah, doakan agar orang tua saya itu masuk Islam, dan jangan bosan. Dan akhirnya kalau mbak terus dialog dakwah dan akhirnya dia tidak masuk Islam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Karena Nabi Muhammad yang sudah selengkap itu aja, Abu Talib tidak bisa diselamatkan dari neraka oleh Rasulullah, karena yang punya hati adalah Allah. Wallahu a'lam. Demikian, dan bisa kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Ya. Iya. Dengan siapa Bapak, di mana? Mujiono di Kebong Lapa. Di mana Pak? Mujiono di Kebong Lapa. Oh ya, silakan. Saya nanya tadi, di masjid kami di kalau malam Jumatan itu baca Yasin. Sedangkan saya kan pengurus, tapi saya nggak ikutin. Saya membaca surat Al-Kahfi itu bagaimana saja kalau hanya Al-Kahfi aja setiap malam Jumat daripada saya Yasin itu. Karena saya pernah dengar bahwa sampai baca Al-Kahfi di sana di aja udah di surga katanya. Tapi Bapak ikut bareng-bareng sama mereka? Saya bareng, karena saya kan pengurus kebetulan. Dan saya sendiri kan kalau setiap ada pengajian pasti ngasih uang sama ustadznya. Nah, dia Yasin, nah saya hanya surat Al-Kahfi. Jadi saya hanya ikut. Sebabnya saya biasa kalau habis maghrib nunggu sampai Isya itu. Itu saja Pak ya? Iya, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paling selamat Pak, sekarang kan ngundang ustadz. Udah, sekarang kaji aja tafsir Yasin sama tafsir Al-Kahfi, udah selesai. Adapun Yasinan kalau sudah ada annya ini jadi bid'ah. Nggak ada, kenapa nggak Baqarahan aja kan gitu. Jadi Bapak terus jadi pengurus, Bapak terus jalankan dakwah, tapi ganti, mencobalah untuk berubah dan mencoba untuk bisa dan mencoba untuk kuat, diganti tafsir, mempelajari tafsir Quran, undang ustadz yang bisa menjelaskan. Wallahu a'lam. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kembali di 8236543, kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Noto di Bekasi ini. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau nanya. Ya, silakan. Masalah itu masjid yang ada mihrab sama kubah itu ya. Ya, kenapa Pak? Ini untuk mencari yang nggak ada mihrab sama kubah itu di lingkungan kita kan susah ya. Ya. Terus ada ikhwan-ikhwan kita yang malah nggak mau sholat yang ada mihrab sama kubah itu. Waduh, ini. Ini gimana ini sikap kita Ustaz? Iya. Hari itu kan susah sekali ya. Cukup ya? Iya, terima kasih, syukran Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong dicamkan, kalau kita sekarang imamnya ahli bid'ah aja, katanya Al-Hasanul Basri, salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu, sholatlah bersama dia, bid'ah dia yang nanggung. Dan Rasul mengatakan sallu ma'ahum ketika pemimpin fujar, fa in asabu walakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Salatlah bersama pemimpin-pemimpin yang fujar. Kalau benar kamu benar, dia benar. Kalau salah kamu benar, dia salah. Dan tolong dicamkan Pak, maharib sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syekh Utsaimin di dalam fatwanya, maharib ada dua macam. Maharib yang tasabbuh dengan mihrabnya ibadah-ibadah non-muslim, ada maharib Islamiyah
Taruhlah seandainya tidak Islam, tidak ada satu fatwa pun di antara ulama melarang sholat di tempat masjid itu. Bahkan termasuk bid'ah ini, meninggalkan jamaah dengan alasan itu. Nah, akhirnya apa? Sholat sendirian atau sholat di rumah. Sejak kapan sekarang sholat gugur jamaah gara-gara masalah itu? Tolong hadirkan fatwa ulama mana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Sam dari Tebet. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda mau nanya Ustaz, ya. Seandainya imam ini bacanya dapat merubah lafaz gitu. Iya, iya. Apakah saya harus mencari masjid yang sunnah, lebih mendekati sunnah, atau saya sholat di situ, tetap sholat di situ gitu. Contohnya rusaknya kayak apa, Mas? Misalnya gini, khairil dibaca khairil. Iya. Gitu. Ya, cukup ya. Ya, syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jelas masuk ke dalam kategori khotok jali. Khotok di dalam Quran itu ada dua macam, khotok jali sama khotok khafi. Kalau khotok jali maka tidak sah dan wajib mengulanginya, dan Anda harus cari imam yang benar, karena khairil maghdubi berarti sebaik-baik orang yang terkutuk ini nanti. Kalau bukan khairil itu khairun itu sebaik-baik, masya Allah. Khotok merubah arti ini ya, ditinggalkan ya. Pindah hadis ini, cari imam yang, atau imamnya diganti, diberitahu baik-baik, Pak, sebelum Bapak baca Quran baik, sebaiknya jangan jadi imam gitu. Allah. Baik, Ustaz, kita angkat kembali mungkin dari pesan singkat. Iya. Mohon penjelasan, saya pernah mendengar bahwa ilmu yang benar belum tentu akhlaknya benar. Tapi akhlak yang benar pasti dari ilmu yang benar. Mengapa bisa demikian, dan apakah ini asar-asar yang sahih? Jazakallah. Secara umum memang ilmu itu tidak bisa menentukan secara umum sihhatul aqidah wal manhaj wal akhlak. Memang betul akhlak yang bagus, manhaj yang bagus, akidah yang bagus berasal dari ilmu yang bagus. Tetapi ilmu kan ada dua, ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Inilah yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu ilman, ilmu fil qalbi dzaka huwal ilmu nafi'. Ilmu yang di dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat, wa ilmun fil lisan dzaka hujjatun ali, ilmu di lisan yang itu nanti akan menjadi beban orang yang memilikinya. Nah, ilmu-ilmu yang menyebabkan rusaknya akidah, rusaknya akhlak, rusaknya manhaj tadi adalah ilmu yang tidak bermanfaat itu. Maka tidak semua ilmu itu bisa membuahkan manhaj akidah yang sahih, betul ya, wallahu a'lam. Dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada rencana mengajar di sekolah negeri dan saya bimbang atau bingung karena di sekolah tersebut diadakan maulid dan lain-lain sebagainya. Bagaimana saya harus bersikap sedangkan saya guru kelas? Ya, kita berjuang, kita mencoba untuk pelan-pelan mempengaruhi sekolah dan kepala sekolah. Insyaallah kalau Anda masuk ke tempat itu niatnya dakwah dan ingin menebarkan sunnah, tidak ada masalah. Walaupun mungkin pertama, kedua, ketiga, atau tahun pertama, tahun kedua tidak kuat, tapi selagi keinginan Anda ingin dakwah, ingin menjebur ke dalam dunia pendidikan atau dakwah lewat pendidikan, insyaallah Anda akan ditolong, dibantu oleh Allah. Tetapi kalau akhirnya Anda lebur, akhirnya Anda hilang identitas dan kepribadian, maka antum a'lamu bi anfusikum. Anda lebih tahu ukuran kekuatan kemampuan mental Anda sendiri. Kalau memang madarat tinggalkan, kalau untung teruskan. Itu aja, wallahu a'lam. Kembali pesan singkat dari Bapak Supardi di Pasar Rebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengatakan tiada politik tanpa syariat. Bagaimana dengan parpol Islam, Ustaz? Apakah sesuai dengan syariat? Gak ada parpol Islam, gak ada. Makanya saya katakan sering, dan ini saya mau nulis buku tapi belum tega ini. Partai Islam bukan politik Islam. Politik Islam bukan partai Islam. Politik Islam lain. Makanya ulama-ulama atau sejak dulu politik Islam itu sudah jalan. Khulafaur Rasyidin menjalankan politik Islam, tapi tanpa partai kan? Bani Umayyah Abbasiyah juga menjalankan politik Islam, tapi tanpa partai Islam. Makanya mengatakan partai Islam itu suatu hal yang pencangkokan ya, tambah-tambahan yang akhirnya menghancurkan Islam itu sendiri. Akhirnya Islam hanya dijadikan kendaraan dan tunggangan. Wallahu a'lam.
Dari pesan singkat kembali terakhir kita angkat dari Dede di Cikarang. Ustaz minta penjelasan penafsiran ayat lana a'maluna walakum a'malukum. Lana a'maluna walakum a'malukum itu sama dengan lakum dinukum waliyadin. Itu untuk orang non muslim sama muslim. Makanya tidak dibenarkan ada orang Islam ketika dialog gak ketemu udah deh mas, kita gak usah ngurusin keyakinan masing-masing, lana a'maluna walakum a'malukum. Loh, Quran kita sama, hadis kita sama, kiblat kita sama, nabinya kita sama kok, lana a'maluna walakum a'malukum, lakum dinukum waliyadin. Ini untuk muslim sama non muslim, ya. Allah a'lam. Satu penelpon kita angkat betul. Yang terakhir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Yanto di Syabudi. Ya, silakan Pak Yanto. Ini menyimak azan subuh di Rojak kok nggak ada as-salatu khairum minan naum. Masa tuh geger tuh gimana? Iya. Penjelasannya. Ya cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kini Pak, masalah as-salatu khairum minan naum memang masalah khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan as-salatu khairun minan naum diletakkan pada adzan awal, yaitu pada waktu orang-orang mau bangun tahajud. Ada yang mengatakan pada adzan pertama setelah fajar menyingsing subuh. Wallahu a'lam bishawab. Menurut yang pendapat yang saya tarjih, sering saya ulang-ulang berdasarkan hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Mahdura. Abu Mahdura ini adalah muadzin Masjidil Haram. Rasulullah SAW ketika mengajari adzan kepada Abu Mahdura untuk membaca taswif fi adzanil awal minas subhi. Azan awal dari subuh, maksudnya setelah terbit fajar azan awal, karena keduanya qamat. Karena Rasulullah SAW menegaskan azan qamat itu termasuk azan, dalilnya ma baina kulli adzanaini salatun, di antara dua azan itu ada salat. Berarti azan pertama yang itu panggilan masuk salat, yang panggilan azan kedua yaitu qamat masuk salat. Ini penafsiran yang mengatakan as-salatu khairum minan naum pada waktu azan subuh. Adapun pada waktu sahur ya azan awal pada waktu sahur itu. Intinya ini masalah khilafiyah. Tapi gini, ada suatu hal yang harus kita catat. Kita sepakat tidak ada perbedaan di antara ulama yang berbeda tadi bahwa as-salatu khairun minan naum itu sunnah. Namun letaknya saja di mana? Nah, kondisinya sekarang, kalau sekarang masjid itu tidak memberlakukan azan pertama pada waktu sahur, pada waktu qiyamul lail tahajud, maka sekarang kalau nggak ada salatu khairun minan naum pada waktu azan subuh, artinya sunnah ini bisa terlupakan nanti, hilang. Maka tengah-tengah pendapat yang lebih baik, bila masjid tersebut menerapkan azan pertama dan kedua artinya sahur dan ba'da fajar, maka sebaiknya as-salatu khairun minan naum diletakkan pada waktu pertama. Tetapi kalau nggak ada, maka diletakkan pada waktu subuh, sehingga sunnah ini supaya nggak hilang. Karena sepakat nggak ada perbeda bahwa as-salatu khairun minan naum itu sunnah yang hampir punah di tengah umat ini. Cuma letaknya aja di mana. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah di Masjid Al-Barkah ada azan pertama dan azan kedua. Oh, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mungkin kesimpulan akhir dari kajian kita sekarang. Ya, insyaallah alhamdulillah kita bisa menyampaikan komprehensif dakwah dan juga universalitas dakwah kita, bahwa dakwah kita adalah di samping realistis, waqi'iyah, dan juga mencakup udkhulu fis silmi kafah. Dengan demikian al-islamu kulluhu laka. Dan untuk mungkin barangkali hal-hal yang belum dijawab atau mungkin penanya ingin masuk tidak bisa, insyaallah kita sambung di lain kesempatan atau di kajian-kajian yang kalau mungkin barat kita ada di Selipi ya, Masjid Rahmat setiap Sabtu pertama sama ketiga itu di Masjid Rahmat Selipi. Ada lagi juga di Masjid Astra setiap Kamis ya, ba'da asar. Ada lagi di Masjid Amr Ma'ruf dan di masjid-masjid yang lainnya. InsyaAllah kita teruskan. Dan untuk pekan depan ensiklopedia penghujat sunnah saja. Iya, kita mulai bahas ensiklopedia penghujatan terhadap sunnah karena kita sudah masuk ke materi. Nah, materi yang kita ingin dulukan adalah manhaj agar kita mengenal manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kayak apa.